orang seperti Jackson, dia bahkan ingin tahu apa yang kita lakukan ketika TC. Lalu kita akan kirim semua data yang kita dapat dari GPS. Semua kirim ke dia. Keingat ulang cubo-cubo. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas pernyataan dari Simon McManamy. Apa itu pernyataannya? Dia mengatakan bahwa Jackson Eptiago merupakan pelatih yang detail. Nah, pernyataan yang dia lontarkan ini, guys, atas wawancara Bang Bes dengan Simon McManamy. Nah, Bang Bes ini, teman-teman, seperti yang kalian ketahuin, dia salah satu penerjemah ya. Mungkin satu-satunya penerjemah ketika di bawah kepelatihan Luis Milla di saat melatih timnas Indonesia. Dan ketika Luis Milla hengkang juga, Bang Bes masih bersama Simon McManamy untuk menjadi translator, kurang lebih seperti itu, guys. Nah, jadi wawancara mereka ini, guys, menceritakan tentang ya sekelumit lah ya tentang kejadian Simon McManamy di Liga Indonesia ataupun di timnas Indonesia. Nah, jadi di akhir-akhir wawancara part pertama disampaikan bahwa Jackson Eptiago merupakan salah satu pelatih yang detail. Detail apa, guys? Nah, jadi kita itu, guys, pemain-pemain sepak bola profesional yang terbaru modern sekarang dilengkapi dengan rompi dada, sport GPS ya. Jadi dimanapun kamu bergerak ada datanya. Nah, jadi timnas itu kan punya perlengkapan yang bagus untuk secara alat, teman-teman. Nah, jadi setiap pertandingan, setiap latihan, Jackson Eptiago meminta data file pemain-pemain timnas tersebut, ataupun khususnya dia mungkin untuk mencari data pemain Persipura itu sendiri, guys. Nah, jadi dikirimlah dan diberilah oleh Simon McManamy. Makanya Simon McManamy memberikan lontaran ucapan tersebut bahwa Jackson Eptiago merupakan pelatih yang detail. Jadi teman-teman, nanti ada beberapa hal yang bakal aku bahas. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat wawancaranya, guys ya. Di sini, guys, wawancaranya kita dengar bersama-sama ya. Ini beberapa potongan aja yang aku ambil. Kita lihat, kita dengar, kita lihat, kita dengar. I mean, we changed a lot of things that people don't see, that people didn't see. The first thing I needed to do was get all the coaches. And me being one of the coaches in the league before, I asked to have a meeting with all of the league coaches, and we got everybody into a room. Nah, jadi di sini, guys, Simon McManamy meminta ya ketika dia melatih timnas Indonesia untuk mengadakan pertemuan dengan pelatih-pelatih Liga 1, dan ini penting, guys. Penting banget, pentingnya apa? Untuk ya berbagi informasi antara pelatih Liga 1 dan pelatih timnas Indonesia itu sendiri. Yang kedua, membagi apa sih yang seharusnya dilakukan pelatih timnas dan apa sih peran yang diharapkan oleh pelatih timnas sendiri terhadap timnas Indonesia itu sendiri. Peran pelatih Liga 1, guys, banyak penting-pentingnya lagi. Kita lanjut. Guys, we're all in the same boat here. You want to win games for Madura, Pasija, Persib. You guys have got your jobs, but I've got my job as well. Now we can fight, and ultimately the PSSI will probably win, or we can work together to really try and make each other's jobs easier. Sometimes I'll win, sometimes you'll win. If we can have that understanding and have open communication. Bijak ya di pernyataan ini Simon McManamy. Kita lanjut. Get much better. And guys like, nah, ini guys, mulai dari sini, guys, kalian perhatikan ini dikit lagi nih. Dan orang seperti Teko Stefano Kugura, pelatih yang brilian. Milo luar biasa. Jackson Thiago setuju, Jackson setuju. Robert Albert, kita semua punya hubungan baik karena kita jujur. Nah, Jackson Thiago setuju ini maksudnya setuju atas apa yang disampaikan oleh Simon McManamy untuk melakukan pertemuan antar pelatih Liga 1 dan pelatih timnas. Kita lanjut. Brilliant. Karena kita Milo jujur. was great. Jackson Thiago was on board, and to this day, and Robert Alberts, we have a really good relationship because we were just honest and just said, listen, we're all in the same boat here. We all know the job and how difficult it is. So let's try and help each other as opposed to fighting against each other. And we tried to do that from day one, and you know, Daripada saling menjatuhkan, kita coba lakukan itu dari hari pertama. Ini bagus sih. I agreed with the coaches that whenever I took a player, I would give them a minimum of 2 weeks' notice. We would do a medical check-in for players so that if there were any injuries coming in, we would find those injuries, we would know about them, and at the end of the Dan di akhir TC, kita akan kirim medical report-nya kembali kepada pelatih lain. training camp, we'd send the medical report back to all the coaches. Gokil, gacor. Orang seperti Jackson, dia bahkan ingin tahu apa yang kita lakukan ketika TC. Lalu kita akan kirim semua data yang kita dapat dari GPS. Semua kirim ke dia, kata Simon McManamy. Kita gariskan, guys. Dia bahkan ingin tahu
apa yang kita lakukan ketika TC. Udah sampai situ ya. Lalu kita akan kirim semua data yang kita dapat dari GPS. Semua kirim ke dia. Kalau kita baca dari apa ya, ucapan Simon McManamy ini kan semua enggak disebutnya kita bakal mengirim semua data pemain Persipura saja, enggak. Ternyata semua data pemain timnas dari hasil GPS Rompi Dada tuh bakal dikirim ke Jackson F. Tiago dari Simon McManamy. Nah, makanya Jackson F. Tiago ini ya, kalau kalian beberapa kali melihat wawancara Antv Sport ke Jackson F. Tiago ataupun pipa.co.id, memang Jackson F. Tiago ini salah satu pelatih yang modern yang selalu mengembangkan taktik, yang bermain berdasarkan taktik. Nah, taktik itu berjalan semakin baik tentunya didukung oleh alat-alat perlengkapan fasilitas olahraga yang dipunyain oleh timnas ataupun klub itu sendiri. Dan di sini menurut aku Jackson F. Tiago gila sih. Selain dia mendapatkan data pemainnya sendiri, dia tahu guys data pemain lain, bagaimana kemampuan, kecepatan, daya tahan. Makanya Persipura cukup sangat tangguh, bukan cukup lagi sangat tangguh. Pelatih juga tahu dia bahwa bagaimana si pemain yang bakal dihadapin, bagaimana si pemain yang ini bakal dihadapin. Kita lanjut guys. Jackson actually wanted to know what we were doing in the training sessions. So we would send all of the data that we got from the Catapult GPS. We would send it all to him so that he could look through it and look for his players and see what they were doing every day. Nah, hingga dia bisa melihat sendiri dan mencari pemainnya. Berarti semua data dikirim. Apa yang mereka lakukan setiap hari dan itu detail yang dibutuhkan. Saya senang bisa membantu. Gila nih Jackson ini, gila. Gacor. Memang guys, coba kalian lihat di Liga Indonesia, klub-klub mana yang sudah menggunakan rompi dada. Kita lanjut guys. Saya senang bisa membantu ini. Simbiosis mutualisme guys ya. Nah, itu adalah hal-hal yang coba kita terapkan, proses di belakang timnas jadi lebih baik daripada sebelumnya guys. Nah, oke, nah sampai situ wawancara dengan Bang Bes dengan Simon McManamy. Nah, jadi teman-teman, aku mencari nih cuplikan pemain Persipura Jayapura ketika berlatih dengan menggunakan rompi dada. Jadi aku cari di beberapa laman internet dan aku temukan cuplikannya guys. Di sini dia. Nah, ini guys, menggunakan rompi dada. Nah, rompi dada ini guys menggunakan alat namanya GPS. Nah, jadi alat ini bakalan mengetahui bagaimana jarak, fisik, ketahanan, endurance dan sebagainya tentang keterkaitan tentang fisik tubuh kita guys. Kita lihat dulu guys ya. Ini guys, tampak para pemain Persipura memakai rompi dada. Ini Arthur guys. Ini mereknya SPT ya. Nah, di sini guys ada tampak, kalian lihat. Di sini Ricardo Salampesi tidak menggunakan rompi dada ataupun mungkin belum dipakainya. Nah, perlu kalian ketahuin bahwa nggak semua pemain itu harus juga menggunakan rompi dada. Memang ada beberapa pelatih yang hanya ingin mengetahui beberapa pemain saja, hanya beberapa 2, 3, 4, 5 pemain saja datanya yang ingin dia milikin. Kita lihat guys. Lihat dipakainya SPT guys. SPT ini apa kepanjangannya nih? Kita lanjut. Nah, ini dia guys alat-alatnya ya, SPT. Nah, di sini GPS yang mengisi ataupun yang tersambung nanti ke salah satu aplikasi guys, ataupun smartphone, laptop dan sebagainya. Ini gila sih, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Satu kotak ada 15 ya. Satu kotak ada 15 guys. Jadi 30 nih ya. 2 koper. Nah, jadi untuk semua pemain kayaknya nih, dengan asumsi 30 pemain dalam satu tim. Nah, GPS, Sport Pass tuh rompi dada. Gila sih pelatih fisiknya pun, modis sekali. Nah, ini dia guys, dimasukkan alatnya nih di belakang, bagian punggung belakang ya guys ya. Statistik seperti ini untuk mengetahui detak jantung, jarak lari, jarak tempuh dan semuanya. Ini guys dimasukkan. Sampai situ guys. Nah, jadi guys, aku mencari berapa sih sebenarnya harga dari rompi GPS tersebut. Nah, di sini dia. Yang paling terkenal tuh GPS rompi dada tuh buatan dari Catapult Player. Nah, seperti ini dia modelnya guys. Nah, ini dia tampilannya. Inilah dia alatnya guys ya, yang disambungkan dengan smartphone ataupun laptop dari official team. Nah, jadi kalau dari lihat harga guys, nominal harga itu paling terkecil tuh ada yang harga 2,1 juta.
Kalau yang misalnya yang besar itu paling gede yang aku dapat teman-teman harganya itu 3,1 juta. Nah, untuk dengan harga segitu dan efeknya besar untuk tim, nggak salah seharusnya setiap tim mempunyai rompi dada ataupun ya sejenis rompi dada aplikasi GPS pemain untuk mengetahui gerak-gerik pemainnya tersebut, teman-teman. Pastinya untuk menghindari yang pertama guys, bisa menghindari risiko cedera yang didapat pemain, dan kita tahu kapan harus kita ganti pemain tersebut pada pertandingan, dan banyak sih efek-efeknya guys. Nah, jadi penasaran aku di Liga 1 Indonesia guys, tim-tim yang udah memakai rompi dada tersebut ada beberapa tim. Nah, ini beberapa tim aja yang kita bahas ya. Nanti kalian komen tim-tim mana saja yang sudah menggunakan rompi dada. Yang pertama guys, Bali United. Bali United gunakan teknologi GPS untuk pantau pergerakan pemain. Nah, selanjutnya ada Persib Bandung guys. Robert Rene Albert terkesan dengan rompi berteknologi GPS milik Persib Bandung. Dan lagi aku bilang guys, ini sangat penting bagi pelatih pasti untuk mengetahui pergerakan pemainnya guys. Nah, selanjutnya guys, Timnas Indonesia juga menggunakan rompi dada tersebut. Nah, tetapi Timnas Indonesia tidak menggunakan merek Catapult. Nah, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong menggunakan GPS berlabel Pitot-Getter, teman-teman. Nah, Pitot-Getter ini udah sering dipakai oleh tim-tim Korea Selatan. Tentunya diterapkan kembali, coach Sintayong berasal dari Korea Selatan, diterapkannya di Liga Indonesia. Siapa-siapa aja pemain ataupun tim yang udah menggunakan itu, Pohang Steelers, Jeongnam Dragon, Ulsan Hyundai dan sebagainya guys. Nah, Liga 2 juga udah menggunakan rompi tersebut, teman-teman. Gila si Liga 2 juga udah menggunakan apa nggak? Gacor Korsel juga. Ada Daejeon Citizen, Anyang, Suwon, Bucheon dan sebagainya guys. Kemudian guys, ada pernyataan yang menarik guys dari direktur Pitot-Getter ini sendiri guys. Apa itu? Nah, di sini dia guys. Dalam 5 liga sepak bola profesional top Eropa, lebih dari 98% dilengkapi dengan perangkat GPS untuk pelatihan dan latihan. Sebagian besar tim remaja di Korea dan tim remaja di bawah usia 18 dan 15 tahun dilatih dengan GPS. Mungkin kalau di Indonesia menurutkan GPS nih kapan digunakan ya? Kapan digunakan? Sebenarnya aku tahu, tapi aku lempar aja ke ribet kali aku pun ke biar kita bisa berdiskusi. 98% guys udah digunakan GPS ini di liga-liga top Eropa. Nah, kemudian pelatih fisik Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 yang sekarang mengikuti Sintayong melatih di Indonesia sebagai pelatih fisik, yaitu namanya Lee Jae-hong. Nah, Lee Jae-hong menjelaskan pelatih dapat secara akurat memahami kondisi fisik pemain. Kami dapat menyarankan untuk memakai atau menarik pemain. Ini penting banget. Pemain biasanya berpikir saya lebih banyak, tetapi datanya mungkin berbeda. Pelatih muda khususnya sering memakai data untuk menebus kecurangan mereka atau untuk memanfaatkan kelebihan mereka. Ini juga untuk mencegah cedera dengan mengantisipasi kelebihan latihan, kata Lee Jae-hong, teman-teman. Nah, Pitot-Getter ini merupakan salah satu GPS yang udah menempatin urutan pertama hasil EPTS, Electronic Performance Tracking System FIFA guys. Jadi udah terpercaya Pitot-Getter nih. Walaupun ini bukan endorse, tapi kalau mau kalian endorse Pitot-Getter nggak masalah sih. Nah, jadi kesimpulan guys, pelatih Persipura merupakan pelatih yang sangat detail. Itu yang pertama. Pelatih Persipura dengan memanfaatkan hasil-hasil yang dipakai timnas dari GPS yang dia minta dari Simon McManamy. Pastinya dia pertama, keuntungan untuk timnya sendiri, bisa mengetahui kualitas permainan pemainnya sendiri. Yang kedua, dia bisa mengetahui kualitas pemain-pemain yang bakalan dihadapin karena dia mempunyai data tersebut dari timnas Indonesia, dari Simon McManamy. Yang ketiga, sebutkan pelatih ataupun tim-tim mana saja yang sudah menggunakan GPS rompi dada ini di Liga Indonesia. Coba kalian komen di bawah. Yang keempat, seharusnya di Liga Indonesia juga udah menerapkan hal-hal seperti ini guys. Walaupun ini ya mungkin banyak yang mengatakan apa sih itu ini. Nyatanya 98% Liga Eropa udah menggunakan rompi dada, dan di Korea Selatan mulai dari usia muda udah menggunakan GPS itu sendiri guys. Dan ini penting nih, GPS ini sendiri kita tahu guys kapan kita harus mengeluarkan pemain untuk mengantisipasi cedera, apalagi dengan ketatnya turnamen atau kompetisi tersebut. Dan sekali lagi guys, kita harus acungi jempol untuk Coach Jackson karena dia berinisiatif ya meminta data GPS pemain-pemain Persipura di timnas dan dikasih pula semua lagi. Gila guys. Oke guys, sampai situ aja video. Kalau suka kalian video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video guys. Bye.